Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maulidi Fitriati Setiawati atau biasa disebut Vivi. Yang pada pagi hari ini nih teman-teman, saya akan menjadi host dan didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin bisa memperkenalkan diri nih dokter. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Nurfia Andriani, spesialis neurologi dari RSUD M. Saleh, Kota Probolinggo. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Vivi. Oke, jadi teman-teman pada hari ini kita akan membahas tentang migrain ya dokter ya. Waduh, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Oke dokter, pertanyaan pertama nih dokter ya. Mungkin dasar dulu, apa sih dokter itu migrain? Migrain, jadi migrain itu kita kalau dengar orang di sedikit-sedikit ngomong sakit kepala itu migrain. Padahal nyeri kepala itu banyak. Ya, nyeri kepala itu bukan cuma migrain. Jadi nyeri kepala itu ada klasifikasinya. Nyeri kepala itu ada nyeri kepala, kita membedakan ada nyeri kepala primer, salah satunya migrain. Migrain nanti ada dibagi lagi, migrain dengan aura, migrain tanpa aura. Terus nyeri kepala primer itu ada banyak macam, tergantung jenisnya, tergantung keluhannya. Kalau yang migrain itu sendiri, dia itu keluhan nyeri kepalanya itu intensitasnya itu sedang sampai berat. Kemudian dia itu nyerinya tipenya itu berdenyut, nyut-nyutan gitu rasanya. Kemudian durasinya dia itu kalau migrain itu 4 sampai 72 jam. Jadi minimal 4 jam, maksimal sampai 3 hari. Yaitu migrain. Terus sifatnya itu dia separuh. Jadi lokasinya itu bukan seluruh kepala tapi separuh. Ya kanan atau kiri, nanti biasanya sebelah kanan nih dok saya nyeri kepala separuh itu, terus sudah 5 jam, sudah setengah hari, 12 jam, terus rasanya cenut-cenut, cokot-cokot, rasanya berdenyut, itu salah satu gejala gampangnya. Tapi kan susah, kadang-kadang harus menceritakan nyeri kepalanya kayak gimana, itu tiap orang itu mendeskripsikannya kita harus ini pelan-pelan gitu. Jadi makanya kalau ada keluhan nyeri kepala kok separuh, monggo nanti bisa konsultasi ke Polisaraf RSUD M. Saleh gitu. Oh, jadi nggak semua sakit kepala itu migrain ya dokter ya. Jadi kalau migrain itu juga ada waktunya, jadi 4 sampai 72 jam itu ya dokter ya. Wah, banyak sekali nih stigma di masyarakat yang beredar kan, migrain, kepala saya sakit sebelah atau berdenyut. Nah, mungkin ada nggak dokter, kan dokter sekarang ada di Polisaraf ya dokter ya. Apa aja sih dokter stigma di masyarakat yang dokter tahu dengan keluhan-keluhan di masyarakat dokter? Jadi kalau di masyarakat umum biasanya setiap nyeri kepala itu anggapannya adalah migrain. Jadi nggak semua nyeri kepala itu migrain. Anggapannya migrain itu nyeri kepala biasa, ya, yang nggak perlu diobati, itu salah. Terus nyeri kepala migrain itu selalu dipicu oleh cahaya, selalu dipicu oleh minum kopi, selalu dipicu oleh makan coklat. Itu stigma-stigma di masyarakat banyak. Itu penyakit karena apa ya? Karena dia itu ada gangguan jiwa kayak gitu. Enggak. Jadi migrain itu merupakan nyeri kepala primer yang memang karena ada gangguan di antara otak sama saraf di wajahnya itu ada gangguan. Biasanya ada yang istilahnya dia itu ada ketidakseimbangan dari neurotransmitter, jadinya menimbulkan nyeri kepala. Ya, dari penyebabnya itu nanti dikaji lagi ya, dievaluasi lagi. Jadi stigma-stigma itu yang nanti harus kita jelaskan lagi ke masyarakat. Oke. Nah, jadi teman-teman nih banyak sekali nih yang beredar dengan mitos ya dokter ya, mitos atau faktanya. Nah, itu bisa lagi nih untuk ketika migrain atau sakit kepala bisa langsung konsultasi. Nah, kalau sudah tahu nih tentang mitos atau faktanya, nah sekarang penyebab dokter, penyebab dari migrain itu apa saja sih dok? Penyebabnya itu yaitu tadi antara otak sama saraf di wajah itu kan banyak ya, ada saraf 7, ada saraf yang saraf di wajah itu saraf 7, ada saraf 5 ya, itu nervus 7 itu namanya nervus facialis, nervus trigeminus,
terus ada nervus yang hampir mendekati di air wajah juga yang mempersarafi telinga. Itu otak sama saraf yang di wajah itu bisa terjadi interaksi, jadinya dia menimbulkan nyeri kepala. Nah, interaksinya seperti apa itu beda-beda nanti harus diperiksa lagi. Terus adanya ketidakseimbangan adanya neurotransmitter. Jadi di otak kita itu ada zat-zat kimia yang bisa menimbulkan nyeri kepala. Ya, banyak ada serotonin seperti itu. Jadi makanya sering selain kita tanya nyeri kepalanya, obat-obatan yang diminum yang menimbulkan pembuluh darahnya jadi melebar itu bisa menyebabkan nyeri kepala juga. Oh, saya minum tiap hari minum obat ini, Dok. Biasanya pasien-pasien itu minum obat yang propanolol, itu biasanya obat buat pasien-pasien ini tiroid. Nah, kayak gitu, itu kan melebarkan pembuluh darahnya, itu bisa nyeri kepala juga. Jadi nanti kita sebagai dokter saraf juga harus nanya banyak. Jadi nggak semua orang satu sama yang lain migrennya atau nyeri kepalanya nanti sama ya, Dok. Ya. Jadi punya keluhan yang berbeda-beda ya, Dok ya. Nah, itu kan penyebab ya, Dokter. Yang faktor resiko, Dokter, faktor resiko dari migrain nih apa aja, Dokter? Biasanya kan resikonya mungkin kebanyakan minum kopi atau gitu, itu apakah juga termasuk ya, Dokter ya? Faktor resikonya kalau secara umum ya epidemiologi itu usia. Usia itu paling sering itu usia 20 sampai 40. Terus wanita ya, kita ini ya sering nyeri kepala, sering migrain. Terus faktor hormonal. Jadi sedang mau mens itu bisa. Terus bisa juga konsumsi alkohol, konsumsi kopi ya, itu ada yang kalau sensitif dia menimbulkan migrain. Faktor pemicunya bisa itu. Nah, kalau penyebabnya yang tadi itu ya, ada interaksi otak sama sel-sel saraf di wajah. Jadi banyak sekali ya faktor risikonya. Jadi tadi ada usia, terus ada hormon juga ya. Nah, kalau untuk ini, Dokter, tanda dan gejala tadi kan katanya kalau migrain itu cuma sebelah ya, Dokter ya. Jadi bisa di kanan atau di kiri ya, Dokter ya? Ya, salah satu. Nah, apa saja sih, Dok, yang harus kita ketahui untuk mengetahui wah saya ini migrain? Nah, tanda gejalanya itu seperti apa, Dok? Tanda gejalanya migrain itu tadi nyeri kepalanya itu separuh. Terus durasinya ya, yang durasi itu tadi ya, Dok, yang 4 sampai 72 jam. Terus sifatnya itu sedang sampai berat. Terus dia nanti sifatnya berdenyut ya. Terus dibuat aktivitas nggak bisa, aktivitas tambah berat. Pusing ya, Dok ya? Ya, bukan namanya apa. Kalau pusing kita itu muter, tapi kalau itu namanya sakit kepala. Nah, kalau pusing itu kita hampir membedakan sama berputar, beda lagi ya. Jadi nanti harus dideskripsikan pusingnya itu apa, nyeri kepala apa pusing berputar apa gimana ya, atau nyeri kepala yang berputar banyak ya. Banyak nyeri kepala itu, makanya nanti nanyanya biasanya gak lama. Jadi terus si migrain itu khasnya juga ada yang dipicu oleh cahaya, namanya migrain dengan aura. Tapi ada jenis migrain yang tanpa aura, jadi nggak selalu dipicu oleh cahaya. Jadi itu, jadi biasanya kalau sebelum sakit kepala nanti seperti ada kilatan cahaya seperti itu. Pusing tuh, Dok. Habis itu nanti pusing separuh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terus sampai 1 hari nggak bisa aktivitas ya. Itu salah satu tanda dari migrain. Nah, itu teman-teman, jadi tanda dan gejala migrain tuh banyak banget ya tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Nurvia. Jadi bisa tadi ada pusing sebelah, terus durasinya ada yang berat, dari yang sedang sampai berat, dan bisa lagi untuk ini, Dokter, tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, untuk pencegahan nih, Dokter, gimana sih cara kita untuk pencegahan? Otomatis kalau kita tidak bisa melakukan aktivitas, semua aktivitas kita terganggu nih, Dokter, setiap harinya, atau bisa 3 hari ya, Dokter, untuk migrain. Nah, itu gimana sih, Dok, untuk pencegahan yang bisa kita lakuin kalau kita lagi mengalami migrain? Jadi pencegahannya exercise, jadi olahraga ya, olahraga. Terus makanannya yang sehat, jadi mengurangi makanan-makanan yang mengandung pengawet ya. Aktivitas fisiknya juga dijaga. Terus
kenali gejalanya ya. Jadi kalau sudah mulai ada keluhan, biasanya sudah siap obat nih kalau orang-orang dengan migrain itu. Terus biasanya nanti faktor-faktor yang memicu tiap orang kan beda. Kalau sudah tahu kalau minum kopi itu migrain, jadi dihindari. Kalau makan coklat itu kumat migrainnya, itu juga dihindari. Tapi nggak semua orang kopi, coklat itu memicu. Jadi beda-beda tiap orang. Jadi seperti itu. Jadi harus dijaga kondisi tubuhnya supaya fit, supaya dengan aktivitas fisik, dengan makan makanan yang bergizi ya, dikurangi faktor pemicu yang menimbulkan migrain itu. Jadi itu termasuk pencegahan juga terapi ya dokter ya? Itu terapinya tapi yang non farmakologis, jadi yang untuk mencegah ya. Untuk pencegahannya ya. Kalau terapinya sendiri, kalau migrain itu kita nanti ada terapi obat-obatan, ada terapi fisioterapi juga. Terapi obat-obatan nanti dimulai dari anti nyeri yang golongan ringan dulu ya. Tapi kalau sifatnya migrain itu sudah yang nyerinya sudah sangat berat ya, itu nggak bisa lagi cuma obat minum, harus dibawa ke UGD. Oke, berarti tadi itu harus olahraga ya dokter ya, olahraga, terus makan makanan bergizi, istirahat ya dokter ya. Waduh, itu teman-teman yang harus kita ketahui untuk mengetahuinya. Dan selanjutnya adalah tanda bahaya dari migrain. Wah, tadi sudah tidak bisa melakukan aktivitas nih teman-teman selama 3 hari. Nah, waduh, itu kalau dibiarkan apakah ada bahaya yang bisa dilalui nih dokter? Jadi kayak tanda atau bahaya yang terjadi ketika kita migrain dokter? Kalau migrain, nyeri kepala separuh, terus ada tanda gejala bahaya ya, seperti disertai ada kelemahan separuh badan, terus ada pingsan, penurunan kesadaran, terus ada kejang ya, terus ada sakit kepalanya itu separuh tapi lama terus-terusan sampai berat badannya turun ya, itu juga bahaya. Terjadi pada usia pasien sudah tua, lebih dari 50 tahun, itu bahaya. Terus ada penyakit penyerta lain seperti gejala yang lain, demam, terus habis itu pasien ada gangguan penglihatan, terus jadi bingung ya, jadi kalau ngomong jadi ngelambiar gitu, itu tanda bahaya dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, mungkin itu tadi teman-teman tanda dan bahaya migrain. Jadi ada kebingungan ya dokter ya, terus kehilangan kesadaran, penglihatan kabur. Nah, jadi teman-teman yang lagi menyaksikan nih, kalau lagi sakit migrain di rumah terus memiliki tanda dan bahaya seperti ini, bisa langsung saja ke Polisaraf ya dokter ya untuk menemui dokter Nurvia. Tapi kalau memang gejalanya itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, ada gangguan penglihatan, ada kejang, bukan ke poli lagi tapi ke IGD. Waduh. Jadi teman-teman harus diperhatikan nih. Jadi kita sudah membahas tadi tentang tanda gejala ya dokter ya. Jadi apakah tanda gejala ini sudah termasuk migrain? Nah, itu bisa langsung ke IGD. Nah, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar di IG RSUD. Oke, kayaknya ada pertanyaan ya Mbak Vivi ya? Ada. Nah, ini pertanyaan pertama. Apakah sakit leher belakang tapi hanya sebagian itu juga termasuk migrain dokter? Oh, jadi sini leher belakang ya dokter. Apakah itu termasuk migrain dok? Ini tadi dari Mbak Irvia ya, namanya ya Mbak Irvia. Jadi di leher belakang separuh itu nanti harus saya tanya lagi ya, harus saya periksa lagi. Hanya di leher apa sampai ke kepala? Terus dia itu menjalar sampai ke lengan atau tidak? Terus durasinya ya seperti apa. Jadi kalau cuma di leher itu masih banyak kemungkinannya, bisa nanti nyeri kepala yang lain jenisnya, mungkin masih bisa migrain, bisa seumpamanya masih bisa nyeri kepala yang tipe tension, itu bisa juga kalau disertai dengan anggota geraknya juga kesemutan atau nyeri menjalar ke sini, itu bisa itu gejala dari CRS namanya ya, nanti cervical root syndrome. Jadi banyak yang harus saya tanyakan lagi selain nyerinya, harus diperiksa juga ya, harus diperiksa untuk pemeriksaan sarafnya, pemeriksaan neurologisnya harus diperiksa lagi. Jadi nggak cuma satu keluhan ini terus langsung migrain, nggak bisa. Jadi harus banyak pertanyaan lain yang harus saya tanyakan ke pasiennya selain tadi keluhan
nyeri leher separuh. Jadi banyak masih pertanyaan yang harus saya tanyakan ke pasiennya sama pemeriksaannya. Jadi masih bisa mungkin, tapi belum tentu juga. Ya, jadi jawabannya masih belum bisa memastikan karena masih harus di pemeriksaan, di wawancara sama pasien, anamnesis saya tanyakan banyak hal sama nanti diperiksa lagi gitu ya. Jadi itu Mbak Irvia ya. Mbak Irvia untuk jawabannya. Jadi masih harus pemeriksaan ulang dan masih harus diwawancari dari dokter dan belum bisa dinyatakan itu migrain. Mungkin ada pertanyaan lagi? Banyak kayaknya nanya ya. Bentar. Ini ada yang tanya, ini Mbak Vivi sebentar. Lihat ya. Ini Adiva. Perbedaan migrain dan vertigo apa ya, Dok? Jadi kalau migrain tadi kan nyeri kepalanya separuh, berdenyut, durasinya 4 sampai 72 jam. Kalau vertigo itu sakit kepalanya itu berputar. Jadi berputar, jadi sensasi sekelilingnya itu berputar. Ada yang seperti itu, ada yang namanya dizziness, rasanya kayak kepalanya kayak nggak enak gitu. Itu ada, jadi beda jenisnya lagi. Jadi yang migrain itu salah satu jenis nyeri kepala. Kalau vertigo kita ada klasifikasi sendiri untuk vertigo. Nanti bisa vertigo yang tipe yang perifer, ada yang sentral. Jadi nanti untuk membedakannya, kalau mau konsultasi ada keluhan, kalau nggak gawat, nggak sampai mual muntah, nggak bisa bangun, boleh ke poli. Kalau sampai mual muntah vertigonya ke IGD. Ya biasanya ada mual muntah sama, cuma muter rasanya kalau vertigo itu. Ya kalau si migrain itu kan cekot-cekot. Ya, ya tapi agak susah memang. Kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang minta dua-duanya, ya muter ya cekot-cekot, yang bingung dokternya. Iya. Nah, oke, next question. Ini ada pertanyaan dari Fahmi Chandra. Dok, saya sering vertigo, awalnya di mata, terus mual sampai lemes. Bagaimana solusinya, dokter? Iya, itu. Jadi ini kan vertigo di mata. Nah, itu harus diperiksa lagi ya. Kalau cuma gejala vertigo kan orang-orang juga selain stigma migrain, orang stigma dikit-dikit kalau muter juga vertigo. Jadi harus diperiksa juga vertigonya. Nanti saya periksa memang untuk vertigo itu ada pemeriksaan nistagmus untuk lihat gerak bola matanya itu benar-benar vertigonya itu benar-benar yang tipe yang perifer atau sentral. Perifer itu kayak BPPV, itu tipenya karena ada gangguan di telinga gitu. Jadi harus dilihat lagi itu vertigonya tipe apa. Terus yang ditanyakan sama Mas itu saya harus apa? Harus periksa kalau berarti. Ya, tadi kan harus apa ya pertanyaannya ya? Oh, iya. Ya, harus apa? Iya. Harus bagaimana? Mual sampai lemas. Solusinya ya harus periksa. Kalau masih bisa aktivitas, masih bisa dibuat periksa ke poli kan harus diperiksa lagi ya vertigonya. Nanti saya tanyakan vertigonya seperti apa, harus diperiksa. Jadi nggak bisa langsung menentukan ini vertigonya jenisnya apa, harus diperiksa lagi. Jadi solusinya periksa ke poli saraf, nanti bisa sama dokter Nurvia atau dokter Toyo ya. Promosi. Terus ada lagi kayaknya ya. Ada lagi dokter, pertanyaan dari Mariana. Kapan migrain harus dibawa ke pelayanan kesehatan atau rawat inap? Jadi migrain kalau sudah nyeri kepalanya berat itu berarti sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya pasiennya, sudah nggak bisa aktivitas apa-apa, sudah kesakitan sekali, itu harus dibawa ke pelayanannya dok. Pelayanan rumah sakit, terutama ke IGD. Ya kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain kan nyeri kepalanya berat. Kita untuk nyeri kepala itu nanti nanya itu supaya paham sama-sama objektif ya. Nanti saya tanyakan kalau ringan itu angkanya 1, kalau berat sudah nggak bisa ngapain 10, ibu angkanya berapa kira-kira? Oh angkanya 10 lebih dok, wah sudah sampai 10 lebih, oh ya udah ke UGD berarti ya kalau seperti itu. Soalnya kalau di poli, kalau nyeri kepala berat nanti takutnya bisa pingsan pasiennya ya, di poli kan antri, jadi langsung ke UGD. Langsung ke UGD. Untuk rawat inap atau tidak nanti tergantung nanti dikonsulkan ke dokter spesialis sarafnya. Oke, jadi tadi jawabannya adalah kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain dan skala sakitnya udah di 10, jadi IGD ya dokter ya. Kalau masih bisa ditahan, berarti bisa ke poli untuk antri. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Mariana Karunia.
apakah faktor KB atau hormonal juga bisa menyebabkan migrain, dokter? Oh iya, selain tadi usia, KB hormonal juga menyebabkan migrain, bisa KB faktor juga menyebabkan. faktor pencetus, faktor resikonya juga bisa ya. Untuk Mbak Maria berarti untuk KB dan hormonal bisa sebagai faktor resiko untuk migrain juga ya. Bisa ya, dokter ya? Bisa. Oke. Oh, ini tadi pertanyaan kayaknya dari Mas Wahyudi. Kalau bodek migrain itu boleh dikonsumsi berapa banyak sehari, Dok? Terus maksimal berapa hari? Iya, bodek migrain ya. Ya sekarang ada memang ini jual bebas itu bodek migrain ya. Itu kalau memang gejalanya memang sudah ya sudah belajar tadi ya gejalanya ya yang nonton tadi ya. Kalau memang oh ini bener nih kayak yang dibilang Dr. Nurfia nih, paru berdenyut 4 sampai 72 cuma migrain. Boleh kalau mau konsumsi obat sendiri dulu, buat migrain 2 kali 24 jam, kalau belum ada perbaikan konsultasi saja. Iya. Itu kebetulan sekarang kan Bodrek memang banyak ya variannya. Ya, promosi jadi jadi itu kalau itu obat umum aja sih, obat umum aja. Nanti kalau semuanya sudah kuat periksa ke poli, konsultasi aja. Oke, jadi jawabannya adalah boleh ya, dokter. Boleh, tapi boleh. kalau sampai 2 hari nggak belum ada. ada perubahan dan masih sakit, bisa langsung konsultasi ke dokter, seperti itu. Pertanyaannya kayaknya sudah habis ya. Oke. Sudah semua kayaknya. Mungkin tadi itu sekalian penutup pertanyaan dari Kak Wahyu. Nah, mungkin dokter ada closing statement nih untuk pemirsa yang lagi nonton. Jadi untuk pemirsa semuanya, ini bulan Juni ini adalah Migraine Awareness Month. Jadi kita harus bersama-sama ya, bersama-sama untuk belajar tentang migrain itu, terus bersama-sama untuk saling belajar supaya kita ngerti migrain itu apa dan mencegah, terus sadar supaya pasien-pasien tahu kalau ini bisa diobati dan tidak menganggap itu cuma nyeri kepala biasa ya, karena ada beberapa migrain yang memang harus kita obati dan kita tindak lanjut karena ada faktor pemicunya yang bisa menjadi penyakit yang lain kayak tadi ya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Juni ini mari kita ayo belajar migrain supaya kewaspadaan semuanya tentang migrain itu meningkat. Jadi kalau ada keluhan atau ada tanda-tanda migrain yang tadi disebutkan, silahkan periksa ke fasilitas kesehatan ya, mulai dari puskesmas bisa, nanti kalau memang perlu dirujuk bisa ke polisaraf atau kalau memang ada kegawatan ke IGD. Ya. Nah, itu teman-teman closing statement dari Dokter Nurfia. Kami ucapkan terima kasih dokter sudah meluangkan waktu di pagi hari ini, yang pada hari ini kita memperingati bulan migrain. Ambil kendali atasi migrain. Sekian dari podcast kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di episode selanjutnya teman-teman.